Coba jujur deh, berapa kali dalam sebulan terakhir ini kamu mengalami momen seperti ini? Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tubuh kamu rasanya sudah sangat lelah setelah beraktivitas seharian. Mata kamu terasa berat dan perih, tetapi begitu kepala kamu menyentuh bantal, otakmu malah menyala seperti mesin yang baru saja dihidupkan. Tiba-tiba saja, di tengah keheningan kamar, kamu mulai memikirkan hal-hal yang sebenarnya sudah selesai, atau membayangkan skenario terburuk tentang masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Kamu bolak-balik mengubah posisi tidur, ke kiri salah, ke kanan tidak nyaman. Sampai akhirnya kamu menyerah, mengambil HP, dan mulai scrolling media sosial tanpa tujuan yang jelas dengan harapan kamu akan merasa ngantuk. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Matamu semakin segar, dan tiba-tiba di luar jendela langit sudah mulai terang. Lalu kamu berpikir, kok hidup gue susah banget sih? Cuma buat tidur aja rasanya kayak lagi dihukum. Tenang, kamu tidak sendirian, dan ini bukan berarti kamu menderita insomnia kronis yang tidak bisa disembuhkan. Hari ini, kita tidak akan membahas tipe-tipe orang yang susah tidur, karena masalah ini terlalu kompleks untuk sekedar dikotak-kotakan. Sebaliknya, kita akan membedah secara langsung apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh otak dan tubuhmu saat kamu menatap langit-langit kamar di malam hari. Karena percaya atau tidak, otakmu sebenarnya sedang memainkan sebuah permainan licik yang tidak kamu sadari. Mari kita mulai dari akar masalahnya secara evolusioner. Susah tidur karena banyak pikiran alias overthinking itu bukan sekedar kebiasaan buruk. Ini adalah hasil dari evolusi otak manusia selama jutaan tahun. Di dalam otak kita, ada sebuah sistem alarm pendeteksi ancaman yang bernama amigdala. Tugas utama amigdala adalah selalu siaga untuk mendeteksi bahaya agar kita bisa bertahan hidup. Masalahnya, amigdala kita saat ini masih bekerja menggunakan standar zaman batu. Dulu, kalau nenek moyang kita mendengar suara ranting patah di malam hari, amigdala akan langsung menyalakan alarm agar mereka terbangun dan waspada dari serangan harimau. Nah, kecemasan model seperti inilah yang akhirnya kita warisi. Bedanya, di zaman modern sekarang, harimau itu wujudnya sudah berubah. Harimau itu kini berbentuk notifikasi WhatsApp dari bos yang belum sempat kamu balas, cicilan bulan depan yang belum aman, atau drama dengan teman kantormu. Ketika kamu berbaring di tempat tidur dan tiba-tiba teringat deadline pekerjaan atau masalah yang belum selesai, otakmu meresponnya persis seperti saat nenek moyang kita melihat harimau. Otakmu panik dan mulai menganalisis berbagai macam kemungkinan terburuk. Tubuhmu memproduksi hormon stres. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kamu bisa tidur lelap? Sistem biologismu sedang memerintahkan kamu untuk bertahan hidup, bukan untuk beristirahat. Yang membuat susah tidur semakin parah adalah fenomena psikologis yang disebut rumination. Ini adalah kondisi ketika pikiran kamu berputar-putar memikirkan masalah yang sama seperti kaset rusak, berulang terus tanpa menemukan solusi yang nyata. Kamu merasa bahwa dengan memikirkan masalah itu berulang-ulang di tempat tidur, kamu sedang mencari jawaban. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Energi mentalmu terbuang percuma. Otakmu menjadikannya semacam candu. Setiap kali kamu merasa berhasil menyelesaikan sebuah skenario palsu di kepalamu, otak mengeluarkan dopamin, bahan kimia yang membuatmu merasa puas seolah-olah kamu sudah melakukan sesuatu di dunia nyata. Inilah alasan kenapa memikirkan argumen yang seharusnya kamu ucapkan saat bertengkar 5 tahun lalu, terasa sangat memuaskan di jam 3 pagi, meskipun itu membuatmu tidak bisa tidur. Selain masalah psikologis dari pikiran kita, ada faktor sains kimiawi yang juga sering kita sabotase sendiri. Di dalam otak kita, ada sebuah zat bernama adenosin. Bayangkan adenosin ini seperti sampah yang menumpuk di otak setiap detik kamu terjaga. Semakin lama kamu bangun, semakin banyak adenosin yang menumpuk, dan semakin berat pula rasa kantuk yang menekan otakmu. Saat kamu tidur dengan nyenyak, tumpukan adenosin ini akan dibersihkan. Namun banyak dari kita yang berusak proses alami ini dengan kafein. Kafein bekerja dengan cara memblokir sinyal adenosin di otak, jadi otakmu tidak merasa mengantuk padahal sampahnya masih menumpuk. Efek kafein ini bisa bertahan sangat lama di dalam tubuh. Jadi kalau kamu minum es kopi susu jam 5 sore, sangat mungkin pada jam 11 malam tubuhmu masih berada di bawah pengaruh kafein yang membuat matamu tetap terbuka lebar. Lalu apa yang kita lakukan saat tidak bisa tidur? Kita mengambil smartphone kita. Ini adalah kesalahan fatal lainnya.
Cahaya biru dari layar gadget membuat otakmu tertipu dan berpikir bahwa hari masih siang. Akibatnya, produksi hormon tidur yang bernama melatonin menjadi terhambat. Kamu men-scroll media sosial untuk mencari ngantuk, tapi secara biologis kamu justru sedang memberitahu otakmu, ini masih siang, ayo terus bangun. Apalagi jika yang kamu baca di HP adalah berita politik yang memancing emosi atau drama perselisihan orang lain. Semakin tegang pikiranmu, semakin mustahil kamu bisa tidur nyenyak. Kadang meskipun kamu akhirnya berhasil tidur, kamu bangun di pagi hari dengan perasaan hancur lebur. Badan pegal, mata bengkak, dan kepala pusing seolah-olah otakmu belum menyala. Kamu mungkin bertanya-tanya, aku kan udah tidur 8 jam, kok rasanya kayak kelindes truk? Ini terjadi karena kita sering salah paham tentang cara kerja tidur. Tidur itu bukan soal durasi kaku 8 jam, tetapi soal siklus. Bayangkan tidur itu seperti mengisi baterai HP. Tidur kita berjalan dalam siklus yang masing-masing berdurasi sekitar 90 menit. Dalam satu siklus, kamu melewati fase tidur ringan, menuju tidur yang makin dalam, sampai akhirnya masuk ke fase mimpi. Jika alarm kamu berbunyi dan membangunkanmu tepat di tengah-tengah fase tidur dalam, misalnya di tengah siklus kelima, wajar saja kamu bangun dengan perasaan linglung, berat, dan bingung sedang berada di mana. Sebaliknya, jika kamu bangun pas di akhir siklus 90 menit, di fase tidur ringan, kamu akan merasa jauh lebih segar, meskipun secara total durasi tidurmu hanya 6 jam atau sekitar 4 siklus penuh. Jadi rahasianya bukan sekedar tidur yang lama, tetapi mengatur timing bangunmu agar pas di ujung siklus. Lalu bagaimana cara menghentikan siklus susah tidur ini? Pertama, berhentilah memusuhi pikiranmu sendiri. Begitu kamu mulai overthinking di malam hari, sadari polanya. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku kontrol dari situasi ini sekarang? Jawabannya biasanya tidak ada, karena ini jam 2 pagi. Kalau pikiran itu terus menyerang, atur yang namanya worry time atau waktu khusus untuk khawatir di siang hari. Beri waktu 10 menit di sore hari khusus untuk memikirkan semua bebanmu. Kalau pikiran negatif itu muncul saat kamu mau tidur, katakan pada otakmu, nanti aja, sekarang bukan waktunya. Kedua, ciptakan transisi yang jelas antara waktu aktif dan waktu istirahat. Jauhkan kopi minimal 6 jam sebelum tidur. Matikan layar HP atau kurangi tingkat kecerahannya saat mendekati jam tidur. Buat kamar senyaman mungkin, agak dingin, gelap, dan tenang. Dan yang paling penting, jangan bawa beban dunia ke atas kasurmu. Jangan baca percakapan grup kantor yang bikin emosi, atau menonton hal yang membuat jantung berdebar sebelum tidur. Semakin tenang pikiranmu sebelum tidur, semakin gampang tidurmu jadi nyenyak. Tidur adalah cara alami tubuhmu untuk reset dan recharge energi. Tubuhmu butuh istirahat yang cukup untuk kesehatan jangka panjang, bukan cuma agar besok tidak ngantuk. Jadi, mulai malam ini, ambil kembali kendali atas pikiran dan kebiasaanmu. Nah, setelah menonton video ini, apakah kamu sudah menyadari kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan sampai bikin susah tidur? Apakah kamu tim yang sering overthinking memikirkan omongan bos, atau tim yang asyik menatap layar HP sampai pagi? Tulis di kolom komentar, mari kita berbagi pengalaman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan membuatmu lebih paham tentang cara kerja otakmu sendiri, jangan lupa klik subscribe dan bagikan ke teman-temanmu yang hobinya begadang sambil mengeluh capek setiap hari. Sampai jumpa di video psikologi menarik berikutnya.